Halo Sobat Jazz, sebelum masuk ke video kali ini, ayo kirimkan cerita mistis dari kalian secara singkat ke DM IG kami @jeritandalamkesunyian. Baik itu cerita mistis pribadi kalian atau yang pernah kalian dengar dari orang lain. Dan nanti akan kami bawakan cerita dari kalian di video kami. Dan untuk kalian para player eFootball 22 Mobile, gue akan giveaway akun eFootball yang keren banget nih. Lihat nih, ikonik ada 14. Untuk syarat giveaway ini, lebih jelasnya bisa kalian cek di deskripsi di bawah ini. Tapi gue akan bacakan sedikit untuk syarat ikutan giveaway-nya. Yang pertama, wajib kirimkan cerita mistis dari kalian ke DM IG kami @jeritandalamkesunyian. Baik itu cerita mistis pribadi kalian atau yang pernah kalian dengar dari orang lain. Yang kedua, tonton video ini dari awal sampai habis. Karena yang tidak nonton sampai habis akan ketahuan di analitik YouTube ya. Dan pemenang akan diacak ulang. Yang ketiga, kalian komentar di bawah ini. Tuliskan cerita mistis dari kalian, baik yang pribadi maupun yang pernah kalian dengar. Jangan lupa tulis juga IG kalian di komentar tersebut. Digabung ya. Yang keempat, wajib subscribe dan nyalakan lonceng. Yang tidak subscribe akan ketahuan dan jika menang dibatalkan. Yang kelima, wajib like video ini. 6. Follow Instagram kami @jeritandalamkesunyian. Yang tidak follow akan diacak ulang pemenangnya. Yang ketujuh, share video ini sekali saja ke Instagram kalian. Screenshot dan kirimkan buktinya ke DM Instagram kami @jeritandalamkesunyian. Untuk perandoman pemenang giveaway sebelumnya ada di akhir video ya. Jangan lupa nonton video ini dari awal sampai habis. Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel. Jeritan dalam kesunyian. Kali ini kita akan membahas part 2-nya, jalan terangker di Indonesia versi Jazz Channel. Iya, betul. Oke, silakan langsung kakak. Untuk di urutan pertama kita semua sependapat untuk jalur Pantura. Jadi jalur Pantura ini sengaja dibangun untuk mempermudah perekonomian di daerah Jawa. Jalur Pantura ini panjangnya 1316 km dan melewati 5 provinsi. Untuk kisahnya ini di jalur Pantura ada di daerah tertentu itu banyak orang yang melihat sosok pocong dan kuntilanak yang jahat, dianggap jahat. Kenapa jahat? Karena mereka itu dianggap mengganggu para pengguna jalan gitu. Kadang dia ada di tengah, kadang di pinggir terus nyebrang, jadi sehingga banyak menimbulkan kecelakaan. Dan di jalur Pantura ini kan ada gerbang tol utama ya, di sebelah barat lah. Jadi di sini ada sosok wanita cantik, beda sama yang pertama. Kalau yang ini baik katanya. Baik. Tapi tetap aja mau cantik baik, kalau setan tetap mengerikan ya. Dan untuk kisah yang terakhirnya ini dari jalur Pantura itu adalah jalur yang paling dianggap serem banget gitu ya. Itu adalah jalur Alas Roban. Jadi jalur Alas Roban ini banyak warga juga dan pengendara yang melihat sosok yang mukanya berdarah-darah, yang ada pun yang melihat badannya itu nggak utuh, itu ada. Dan mereka itu meyakini bahwa penampakan yang mereka lihat itu adalah sosok bekas korban kecelakaan di jalur itu. Ya makanya bentuknya macam-macam, misalnya nggak utuh ya. Banyak juga yang bilang katanya jalur Alas Roban itu jalur zaman dulunya gitu. Zaman Belanda mungkin ya, itu korban-korban yang habis dibunuh itu dibuangnya di situ. Pembuangan mayatnya. Wah iya pasti itu banyak. Jalurnya juga gelap juga ya. Iya gelap dan model Hutan-hutan hutan ya, iya namanya juga hutan. alas ya, alasnya gitu. Mungkin itu untuk jalur Pantura. Untuk nomor 2-nya ada di mana gitu? Ya, jadi kalau yang nomor kedua itu dia di Jalan Sudirman Ciamis. Jadi jalan utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah ini dikenal sering menjadi sarang terjadinya kecelakaan. Jalan yang menghubungkan Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Jawa Tengah tersebut dikenal karena jalannya yang membentang lurus. Jalan ini juga tidak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan yang melintas. Nah, untuk kisah misterinya itu jadi warga yang tinggal di sepanjang pinggir jalan tersebut tuh sering mengaku melihat sosok wanita berbaju merah dan berselendang merah gitu.
ibaratnya kan biasanya kalau yang si Bukun itu Iya, berbaju merah aja, tapi dia berselendang juga, berselendang merah iya. juga. Berarti baru lagi ya dia Iya. pakai selendang. Mm-mm. Nah, terus juga ada lagi cerita dari ini ya, supir angkot. Jadi supir angkot itu sering dia mendapatkan penumpang yang mau naik, tapi saat mau naik itu tiba-tiba nggak ada, menghilang Dia gitu. kan kalau diangkut kan pasti udah ngeliat dari depan dulu ya. Iya, ada udah ada yang berhentiin pas Hmm. dia udah berhenti ternyata nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke. Jadi itu sih kisah misteri di Ciamis Ciamis itu. itu. Mungkin yang membuat kecelakaan mungkin yang si itu ya, si merah itu. Iya. Gitu. Nah, terus untuk yang ketiga itu ada di Tanjakan Gombel. Nah, jadi kalau Tanjakan Gombel ini dia di Semarang, Jawa Tengah, atau lebih tepatnya berada di kawasan Jatingaleh ke Bayumanik. Konon katanya di jalan yang menanjak di sini tuh sering terjadi fenomena penampakan wewe gombel. Nah, jadi wewe gombel ini tuh dia sering menakut-nakuti pengguna jalan. Jadi dia sering menampakkan di pinggir jalan, atau dia menampakkannya tuh di sambil mau nyebrang gitu. Jadi sehingga mengagetkan pengendara gitu. Nah, jadi itulah yang menurut warga sekitar mungkin salah satu penyebabnya sering terjadi kecelakaan di situ. Iya sih. Wah, menurut pengalaman dari teman-teman juga kan sosok wewe gombel itu emang agak menyeramkan ya. Bukan agak lagi sih, memang menyeramkan ya. Iya. Dengan sosoknya yang mungkin ada yang besar gitu ya. Iya. Oh, ngeri sih. Iya, Tiba-tiba tapi ada ini ada sih- di depan di tengah jalan atau lagi di pinggir terus Iya. nyebrang lagi tuh. Padahal biasanya dia berada di pohon ya. Iya, atau enggak ibaratnya enggak, dia intinya yang menurut kita tahu kan wewe gombel itu intinya dia yang biasa kalau mau maghrib. Iya, kalau mau maghrib kita gitu, disuruh kalau ada panggil. yang masih main ya kan suka diumpetin gitu kan. Pulang-pulang ya. Oh, nanti ada wewe gombel. Iya, tapi ini dia beda, ini dia nongolnya di jalan Jalan. dulu ya gitu. Mungkin ini dia ya Mungkin tempat. ada apa dengan jalan iya, itu dulunya ya. mungkin gitu. Mungkin dia punya sejarah dengan jalan itu sebelum Iya, dibangun. betul. Nah, paling kalau yang keempat itu Hafiz? Yang keempat itu di Jalan Benteng di daerah Kalimantan. Iya. Di jalan ini sering terjadi kecelakaan. Banyak memakan korban jiwa di situ. Jembatan ini berdekatan dengan sebuah tikungan tajam dan juga kerap memakan korban. Masyarakat setempat itu menjulukinya dengan jembatan Raja Iblis dan tikungan kematian. Hampir setiap minggu itu terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, dan kebanyakan korban bersaksi sebelum terjadinya kecelakaan dia melihat sosok pria tanpa kepala. Oh. Ngeri. Jadi itu sosoknya kalau di situ pria kepala Iya. tanpa kepala ya. Kepala buntung bisa disebut. Iya. Ya. Di selain itu yang pria tanpa kepala, dia juga melihat sosok wanita, ya bisa disebut kuntilanak ya. Iya. Dia membawa peti mati ke arah kuburan. Oh, ada lagi tuh ya. Oh. Ya memang kalau misalnya tadi dijabarkan ya posisinya itu kan dia apa tadi Tanjak ya. jembatan, tanjakan ada Tikungan tajam. tikungan Iya. tajam. Pantes lah banyak memakan korban Iya. kecelakaan. Kalau harus hati-hati ya untuk sobat jazz yang Iya, melintasi yang tempat itu. melintas tempat itu. Iya, harus eling-eling lah. Eling-eling, hati-hati banget. Gitu. Kemudian ada apa lagi, Fis? Selanjutnya nih di cerita terakhir, di cerita kelima, ada di Jalan Simpang Dago. Daerah ini dulu rawan terhadap tindakan kejahatan. Banyak terjadi kasus pembunuhan hingga membuatnya menjadi angker. Konon, keangkeran Simpang Dago berawal dari cerita pembunuhan yang sempat berlangsung di wilayah itu. Iya, iya. Iya, berdasarkan rumor, pengguna jalan kerap melihat arwah penasaran yang melintas. Yang paling terkenal adalah sosok wanita berbaju hitam, dan itu bisa mengikuti kita apabila kita melihat dia gitu. Jadi dia mau ngikut ya? Ngikut ya kalau Kayak kita bisa lihat, nempel-nempel kayak gitu ngikut. bahasanya gitu. Bisa menimbulkan kesialan. Oh.
Iya, nggak jauh dari Simpang Dago juga ada jalan Taman Sari. Iya. Itu jalan alternatif ke berbagai tempat wisata di Bandung. Iya. Nah, di situ ada sosok wanita berbaju putih, rambutnya panjang sampai ke ujung kaki. Panjang juga rambutnya itu. Dia itu suka nyebrang jalan, suka menampakkan dirinya di jalan Taman Sari itu. Ya, cukup mengganggu juga itu pengendara lainnya. Iya, benar. Ya sosok-sosok di jalan itu emang rata-rata pasti mengganggu ya. Karena dia dia di pinggir. Kalau pinggir anteng nggak apa-apa, tapi kalau di pinggir terus nyebrang tiba-tiba nyebrang ya. atau tiba-tiba muncul di tengah, itu kan bahaya banget ya. Makanya kita disarankan untuk kemana-mana kalau mau pergi tuh harus berdoa. Berdoa dulu. Terus persiapkan diri lagi. Iya, mempersiapkan diri juga. Terus juga ya ibaratnya berkendaranya juga yang normal-normal aja gitu. Gak usah ngebut-ngebut ya. Jadi kalau misalnya seandainya dia tiba-tiba mengganggu kan kita juga nggak terlalu kaget sebenarnya gitu. Bisa antisipasi lah. Iya gitu. Tapi dari kelima jalan yang tadi kita bahas, itu sosoknya yang benar-benar Bermacam-macam. baru ya, baru-baru yang baru dengar banget itu kayak tadi ada bakun dengan selendang, atau mungkin bukan bakun ya, mungkin di yang Sosok di daerah lain wanita. Iya mungkin beda ya. iya. Terus ada juga yang berbaju hitam malah ya. Iya. Dan Kayak ya wewe gombel yang biasanya nggak diganggunya nggak di jalan, di pinggir jalan, tapi ini di pinggir jalan. terus tadi ada juga yang pala Bawang buntung buntung. dan satu lagi tadi apa Fis? Yang pembawa peti ya. Bawa peti itu. Iya, itu benar-benar. Itu kira-kira petinya untuk apa itu? Nah itu dia tuh petinya apa nih Pis? Tapi menurut analisa Apis gimana tuh? Bisa ada dua kemungkinan kan? Kalau menurut saya, dia itu bawa peti mati dia sendiri atau sebagai penanda siapakah korban selanjutnya. Bisa jadi. Iya. Bisa. Iya. Benar. Ya kayak kalau di film-film kan kayak gitu dia ngasih kode-kode. Oh, ada kode-kode ya. Benar ada di film tuh pernah nonton tuh yang kedua tuh yang Kuntilanak itu. Iya kuntilanak itu bawa buat nandain bahwa akan ada korban selanjutnya. Dia udah memberitahu. Jadi harus Was-was, warga iya. sekitar harus waspada gitu. Iya. Betul. Jadi itu ya itu aja cerita. Pengalaman dari Sobat Jess, apakah ada yang tinggal di daerah yang kita sebutkan tadi? Oh Gitu? iya, Iya, betul. betul. Kalau ada mungkin dia punya pengalaman pribadinya Iya, atau pengalaman. pengalaman dari orang tua, kakaknya, tetangganya, boleh langsung kirim di kolom komentar ataupun di deskripsi di bawah ini. Iya. Boleh kirim ke email juga. Iya, oke. Gitu. Terus berarti itu Jangan aja ya. lupa apa? Subscribe Like, Komen Dan dan nyalakan bunyikan lonceng. loncengnya. gitu. Ya. Oke, sekian aja berarti ya Iya. cerita kita hari ini ya. Terima kasih. Salam. Yes. Oke, sekarang kita langsung acak pemenang giveaway sebelumnya. Ya, pemenangnya Zision 1001. Ya, Instagramnya Pelstar10. Jangan lupa kalian ikuti giveaway terbaru di video ini ya. Terima kasih.